Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang hal yang sudah umum dan sudah tidak jarang lagi nih ditemui di masyarakat. Nah, sebelumnya ada slogan nih, ada rasa yang tak tertahankan, tetapi bukan rindu. Nah, kira-kira apa nih? Tetapi dari gambarnya kita sudah tahu. Gambarnya adalah ada garis-garis merah di punggung dan juga ada keluar seperti asap ya. Nah, di sini nanti kita akan membahas nih tentang masuk angin dan juga mitos serta fakta dari kerokan. Nah, seperti gambar di atas ini ya, gambar orang sedang dikerok. Nah, apakah benar kerokan dapat meringankan gejala dari masuk angin? Nah, kita nanti akan bahas semuanya di video kali ini. Jadi simak videonya sampai selesai ya. Nah, di sini siapa sih yang belum tahu masuk angin itu apa? Nah, sebenarnya masuk angin itu ada nggak ya? Nah, sebenarnya masuk angin sering dikenal sebagai penyakit umum di masyarakat Indonesia. Nah, tetapi apakah dalam dunia medis itu benar-benar ada? Dalam dunia medis sebenarnya tidak ditemukan istilah masuk angin. Masuk angin sebenarnya merupakan kumpulan gejala seperti nyeri sendi, demam, mual, pusing, tidak enak badan yang diidentifikasi sebagai satu penyakit tunggal. Nah, tetapi mengapa nih kok masuk angin itu bisa ada dan juga bisa terjadi? Nah, umumnya terjadi akibat menurunnya daya tahan tubuh kita, misalnya karena kelelahan, pola makan yang tidak seimbang, atau sering begadang. Jadi kita terkena masuk angin itu karena kurang istirahat dan juga bisa jadi karena musim juga sih. Apabila musim hujan atau pergantian musim itu biasanya sangat rawan sekali ya terhadap munculnya suatu virus, infeksi ataupun bakteri. Nah, jadi kita harus tetap waspada ya terjadinya masuk angin. Nah, untuk cara menanganinya yaitu pastikan tubuh beristirahat dengan cukup, makan secara teratur dan juga tepat waktu, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi seperti makan sayuran dan juga makan buah-buahan. Kemudian bisa juga nih minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. Nah, jika gejala yang dirasakan semakin parah, segera periksa diri ke dokter atau konsultasikan dengan dokter ya. Ditakutkannya ada bakteri atau infeksi virus di tubuh kita yang udah menyerang kita. Nah, tahukah kamu kerokan adalah sebagai cara alternatif mengobati gejala masuk angin yang tidak sepenuhnya dapat menyembuhkan, melainkan kerokan itu hanya membantu meringankan gejala saja, di mana kerokan membantu memperlancar peredaran darah di dalam tubuh kita. Nah, padahal di masyarakat taunya itu apabila sudah kerokan itu angin yang ada di dalam tubuh kita itu akan keluar karena pori-pori kita sudah terbuka dan penyakit akan langsung hilang. Tetapi tidak seperti itu ya ternyata, melainkan kerokan itu hanya dapat membantu meringankan gejala saja, tidak bisa menyembuhkan. Nah, untuk menyembuhkannya kita bisa mengkonsumsi obat-obatan ataupun dengan tambahan vitamin juga nih. Nah, di sini tadi seperti yang di depan ya, ada rasa yang tidak tertahankan tetapi bukan rindu, melainkan rasa ingin untuk kerokan. Karena pada umumnya apabila sudah masuk angin, nah masyarakat Indonesia itu kebanyakan akan memilih tindakan secara tradisional ya, yaitu kerokan. Nah, tanpa dengan adanya mengeluarkan biaya yang cukup tinggi
Nah, itu bisa dijalani, yaitu dengan kerokan saja. Nah, kemudian kita akan membahas nih, apa saja ciri-ciri dari masuk angin itu, karena masuk angin tidak teridentifikasi atau istilahnya tidak ada dalam medis ya. Nah, jadi ciri-cirinya itu sudah sangat mudah kita ketahui atau kita kenali, karena tidak hanya kita saja nih yang mengalami masuk angin, tetapi kebanyakan masyarakat Indonesia akan mengalami masuk angin juga. Karena masuk angin itu tidak hanya karena penyakit tertentu. Nah, salah satu ciri-cirinya yaitu demam yang tinggi dan juga rasa menggigil. Meskipun demam, badan akan terasa menggigil dan kedinginan. Nah, bisa juga disertai dengan perut kembung. Nah, yang utama adalah hilangnya nafsu makan. Dari hilangnya nafsu makan, kita akan merasa malas untuk makan ya. Nah, jadi oleh karena itu, daya tahan tubuh kita akan terus menurun karena hilangnya nafsu makan dan malas untuk makan. Nah, untuk itu ada 2 macam nih. Untuk kalian tim mana? Tim yang memilih untuk langsung kerokan atau tanpa kerokan tapi minum teh hangat saja. Nah, ada juga nih meskipun sudah kerokan tetapi minum teh hangat juga akan terasa ringan ya di badan, karena teh hangat itu bisa juga membuat badan menjadi rileks ya dan menenangkan. Nah, jadi bisa dipilih nih, bisa kerokan saja atau teh hangat saja ataupun keduanya. Nah, kita akan membahas nih tentang fakta dari kerokan. Yang pertama yaitu munculnya warna kemerahan merupakan bekas yang ditimbulkan dari melebar dan pecahnya pembuluh darah di bawah kulit kita. Yang kedua yaitu pelebaran pembuluh darah tepi yang menyempit atau menutup akan membuat tubuh melepaskan hormon beta endorfin, sehingga membuat penderita masuk angin akan merasa lebih baik ataupun lebih mendingan ya dibanding sebelum kerokan. Nah, yang ketiga yaitu dilakukan dengan cara mengoleskan minyak atau balsem dan menggesekkan benda tumpul seperti koin, batu giok, hingga potongan bawang merah ke kulit kita. Nah, sehingga bisa menimbulkan warna kemerahan. Kemudian kerokan bisa membuat berbagai bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Karena apa? Karena pori-pori pada kulit kita yang terbuka setelah dikerok. Nah, jadi ada bahayanya juga nih apabila bakteri dan virus itu bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui pori-pori kita yang terbuka. Nah, yang terakhir yaitu kerokan juga bisa mengakibatkan stroke nih apabila dilakukan di bagian leher yang memiliki banyak syaraf menyambung ke otak. Nah, jadi sebenarnya kerokan itu aman dilakukan, tapi di bagian yang syarafnya itu tidak banyak dan tidak langsung menyambung ke otak seperti syaraf-syaraf di bagian leher kita. Apabila dikerok di bagian leher kita, sebaiknya tidak terlalu kenceng ya, jadi pelan saja agar pembuluh darah yang mengalir ke otak kita itu tidak mengalami pecah. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih tentang mitos fakta dari kerokan. Nah, untuk mitosnya yaitu semakin merah kulit yang dikerok, maka semakin banyak angin yang keluar dari tubuh. Nah, itu merupakan mitos ya ataupun tidak benar. Nah, untuk faktanya atau yang sebenarnya yaitu semakin sering dan lama kulit dikerok, semakin melebar pembuluh darah kita. Oleh karena itu, jika kerokan dilakukan secara berlebihan, bisa menyebabkan pembuluh darah kita pecah sehingga muncul warna merah yang terlalu tebal. Nah, tetapi manfaat kerokan bisa juga nih untuk mengurangi rasa nyeri di leher kita atau rasa nyeri di badan kita. Kemudian bisa juga meredakan sakit kepala, pusing, dan juga demam. Nah, yang paling banyak nih dikerok paling enak itu di bagian punggung karena bisa mengurangi nyeri bagian punggung juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.